kesudahan. Saya ulang, kita semua berdiri. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai selama, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kau dah siap, kau luar biasa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kasih setiamu Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat. Kebaikan-Mu Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Kami bawa mempersembahkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah
Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Haleluya Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan mari sekali katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Dari biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain tidak. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Kepala muka kita dalam doa. Engkau melihat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, Tuhan beri kesempatan bagi kami pagi hari ini. Kami mau datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Tuhan pakai kami semua dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Misalkan hidup kami untuk waktu ini, kami mau menyenangkan Tuhan saja di tempat ini. Setiap pikiran yang sia-sia yang mengembara, kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang bertahta atas kami.
Biar Tuhan saja yang berkuasa atas hati pikiran kami. Roh Kudus mengalir di hati kami, mengalirlah di tempat ini. Biar puji-pujian surga yang mengalir atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua dengan luar biasa. Jamarlah kami Tuhan. Urapi kami dengan dahsyat dan luar biasa. Biar kami Tuhan menyenangkan Tuhan. Biar puji-pujian kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kuasa Allah tercurah turun atas tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama-Mu pagi hari ini. Pakai kami semua yang melayani Tuhan. Biar tinggal dalam pengurapan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau buka ibadah raya pada pagi hari ini. Dengan satu nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan mengasihi saudara dan saya, haleluya. Haleluya.
hari yang dijadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, saya undang kita semua bangkit berdiri. Amen. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di altarnya
kehidupan kami di pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang ambil alih Tuhan perenungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasal 17 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Keluaran 17 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13, yang sudah dapat bilang amin. Puji Tuhan. Torang baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kita kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang Kristen yang memiliki kesalahpahaman tentang pelayanan. Ada yang berpikir bahwa pelayanan hanyalah tugas yang dibebankan khusus kepada gembala sidang, juga kepada pengerja gereja, ya, atau pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan untuk bertugas dalam pelayanan di gereja di mana kita bergereja. Seperti itu pemahaman orang banyak. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya pelayanan itu tidaklah monoton pada seorang saja. Karena dalam kerajaan Allah, ya, pelayanan itu tidak boleh hanya orang jadi penonton. Amin. Orang semua harus jadi pemain atau pelaku, ya. Kalau cuma penonton berarti orang harus menjadi pelaku, ya. Oh biar Jo, pelayanan kok cuma tugas gembala. Orang Jo cuma lia-lia, orang Jo datang ibadah, ya. Cukup Jo orang beribadah, dengar firman Tuhan, ikuti puji-pujian, taruh persembahan. Seperti itu Jo. Pulang, datang lagi ibadah. Setiap ada hari ibadah begitu terus. Tapi tidak seperti itu. Kita semua harus menjadi pelaku dalam pelayanan. Kita harus terlibat dalam pelayanan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kisah pertempuran antara Israel dengan Amalek ini, ya, di Refidim ini memberikan gambaran bagi kita semua tentang pentingnya semangat untuk saling menopang. Kita harus menopang satu dengan yang lain dalam pelayanan. Gembala tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam pelayanan. Harus ada topangan dari jemaat. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan topangan-topangan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya, dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita harus saling menopang. Saling menopang itu berarti harus ada kesatuan, ya. Rupa ada Ibu Gembala bilang kalau tangan sakit, orang satu anggota tubuh, kalau
tangan sakit, kaki pun merasa sakit. Semua merasakan, ya. Nyana ada yang cuma tangan jo bergerak sendiri. Tidak boleh. Kaki dan tangan harus berjalan seiring, harus berjalan bersama-sama, ya. Dari kisah ini orang lihat Har dan Hur, mereka ikut Musa toh. Mereka ikut Musa naik ke bukit untuk berdoa dan Yosua ada di bawah berperang, ya, berperang. Yosua berperang, ada topangan dari siapa? Musa. Dan Musa berdoa, ada topangan dari siapa? Harun dan Hur. Jadi saling menopang. Nyanda bisa nyanda ada topangan satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita pelajari ada 3 kebenaran penting tentang semangat menopang dalam pelayanan dari kisah yang torang sudah bacakan tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kesadaran bahwa pemimpin pun memiliki batas. Ya, ayat 11 sampai 12a, coba torang baca. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ayat 12 aja. Maka penatlah tangan Musa. Nah, penatlah tangan Musa. Berarti Musa ini sekalipun dia hebat, dia ada waktunya, ada saatnya dia merasa penat. Ada saatnya dia merasa penat, ya. Padahal Musa ini dia adalah raksasa rohani. Dia raksasa rohani, ya. Ia berbicara berhadapan muka dengan Tuhan, ya. Namun tetap dia adalah manusia biasa. Ada saatnya dia penat. Nah, buktinya ketika dia mengangkat tangan, ya, dia penat. Maka saudara-saudara kita melihat di sini ada 2 orang yang menopang dia, yaitu Har dan Hur, ya. Ya, Har dan Hur dorang 2 bekerja sama. Dorang yang tidak cuma bilang, "Oh Musa, semangat, torang topang dari bawah." Tidak seperti itu. Tidak hanya menjadi penonton, cuma lihat-lihat jo Pak Musa mau berdoa. Tidak, tetapi mereka melihat ketika sudah mulai penat ini tangan Musa, dorang 2 mulai bekerja sama, menopang. Yang satu dari tangan kiri, yang satu dari tangan kanan. Maka kuatlah tangan Musa. Kalau Musa tangan jatuh, kuat Amalek. Tetapi kalau tangan Musa terangkat, Israel yang kuat. Amin. Berarti Musa sekalipun dia punya kehebatan, tapi dia tetap butuh penopang. Dia butuh penopang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ya. Yang kedua, menopang berarti mengambil tindakan yang nyata. Ayat 12b. 12b. Torang baca sama-sama. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai terbenam. Matahari terbenam. Jadi saudara-saudara perlu penopangan. Ya, perlu penopangan. Kalau nyandak ditopang pasti kalah. Ya. Sehebat apapun hamba Tuhan, dia pasti butuh topangan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Ya. Kalau ibu gembala, pelayan-pelayan gereja boleh ada berdiri di tempat ini, saya percaya itu adalah hasil juga topangan doa. Jadi kita saudara-saudara mari saling menopang, jangan hanya menjadi penonton. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bilang begini, kita tidak bisa berkhotbah, kita tidak bisa memimpin pujian seperti mereka yang tampil di depan, kita tidak bisa bermain musik. Tapi ingat, Har dan Hur, mereka adalah penopang. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menopang, saling menopang dalam doa. Doakan mereka yang ada di depan ini agar supaya bisa melaksanakan tugas kepelayanan dengan sebaik-baiknya. Seperti Har dan Hur. Ya, seperti Har dan Hur, mereka tahang itu Musa kedua tangan. Doakan kalau orang jangan hanya menjadi penonton,
yang hanya bisa mengkritik dan melihat kesalahan. Pelayan itu juga adalah manusia biasa yang penuh keterbatasan. Amin. Tidak ada yang sempurna mereka yang berdiri di depan ini. Buktinya Musa, sehebat apapun dia, tapi dia juga punya kelemahan. Nah, semua pelayan yang ada di tempat ini, yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini tentunya tidaklah sempurna. Oleh karena itu kita jangan hanya menjadi penonton yang hanya bisa mengkritik, oh dia ini begini, aduh begini kok semua jadi pengkhotbah, begini kok bawa WL, begini dan begitu, tanpa kita berkaca apakah kita sudah sempurna atau tidak. Amin. Itulah sebabnya dibutuhkan hati yang mau menjadi penopang. Orang yang mau menopang pelayanan pasti dia tidak akan memusingkan apa yang menjadi kekurangan pelayan-pelayan atau hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Yang mereka pusingkan adalah hanyalah sebuah kemenangan. Buktinya Har dan Hur supaya ini Israel bisa menang melawan Amalek, dorang baku topang toh, dorang baku topang. Demikian juga kita dalam pelayanan ini tidak bisa ada segala sesuatu tanpa topangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, di sini dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mengambil batu, ya. Sebuah batu ini adalah dukungan fasilitas dan dana, sarana, ya. Fasilitas dorang kasih batu supaya Musa boleh duduk di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita mari saling menopang, ya, menopang dalam pelayanan karena pelayanan juga butuh fasilitas, butuh dana, butuh tenaga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari libatkan diri kita untuk saling menopang di dalamnya sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk kerajaan Allah dalam pelayanan di tempat ini. Kita pasti akan merasa bahagia dan bangga ketika kita ambil bagian untuk menjadi seorang yang terlibat dalam pelayanan. Amin. Ya, ketika dibutuhkan, tapi saya melihat hal yang luar biasa di tempat ini. Ketika dibutuhkan, ditantang janji iman, ya, ini adalah bagian dari saling menopang. Dibutuhkan misalnya 6 juta, saya 1 juta, saya 500, saya begitu. Itu adalah bagian dari saling menopang. Kalau tidak saling menopang, maka tidak ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Itulah sebabnya kalau jemaat atau pelayanan ini boleh ada, semua hanya karena topangan. Topang dalam doa, ya. Apakah saudara-saudara sudah menopang dalam doa? Pekerja gereja, hamba Tuhan, ibu gembala, topanglah dalam doa, ya. Karena kami semua hanyalah manusia biasa adanya yang punya keterbatasan, kadang bisa jatuh. Tapi doa itu bisa memberi kekuatan. Topangan doa bisa memberi kekuatan. Ada doa puasa, hadirlah. Kenapa harus hadir di doa puasa? Karena di sana ada pendoa syafaat. Ketika pendoa syafaat mengatakan Tuhan berkatilah, orang bilang amin. Dengan iman itu adalah bagian kita sudah saling menopang satu dengan yang lain. Lebih banyak orang datang berdoa duduk di tempat ini untuk beribadah, doa puasa, maka semakin kuat pelayanan kita, ya. Doa itu dapat memberi kekuatan dan dapat menghasilkan terobosan dan sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat ini. Saudara-saudara, ini sudah tahun 2026. Yang saya lihat, yang datang doa puasa, sudah kalau yang bekerja. Tapi yang punya waktu di rumah, yang sudah bekerja itu juga adalah bagian dari pelayanan. Suami bekerja bagian dari pelayanan kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada keluarga. Toh? Tapi yang kita yang ada di rumah, daripada kita cuma ya melakukan pekerjaan yang tidak ada arahnya, ambil waktulah kita untuk saling menopang. Doa puasa ini bukanlah cuma doa yang rutinitas setiap hari Sabtu, tetapi di dalamnya ada kekuatan. Kalau orang semakin banyak ketika gembala atau ada pendoa syafaat berdoa atau orang berdoa sama-sama, maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Saling menopang, saling menopang, saling membantu. Dapat lihat sampah. Kadang hari Minggu kalau ada pembagian warta jemaat, sedih sekali kalau lihat warta jemaat baru dibagikan Bapak Ibu Saudara, so ada di kolong, yang punya so pulang. Padahal itu ada kasih keluar kas yang ada bayar, doi kas gereja, tuh ada bayar,
Kong itu berfungsi sekali. Soalnya ada yang mau tanya, ibadah pas apa Kang? So ada tertera di situ. Kita harus jadi penopang. Penopang itu berarti juga hal yang sekecil apapun tidak boleh saling menyepelekan. Jadi soalnya ada lagi torang mulia, ada sampah-sampah, jangan itu kasihan. Torang topang Ibu Diana sebagai kostor. Tidak semua juga harus Ibu Diana. Kalau torang rasa terbeban, torang petisyu sendiri jo yang jatuh di lantai, topang, angka, buang di tempat sampah. Amin. Bukan cuma hal-hal yang besar. Semua hal yang besar bisa terjadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita belajar menopang. Di rumah kalau orang sementara berdoa untuk kebutuhan kita pribadi dan keluarga, doakanlah juga pelayanan. Amin. Doakanlah juga apa yang sudah menjadi rencana dalam pelayanan. Semakin banyak kita berdoa, semakin besar kuasanya. Amin. Kuasa doa itu sangat besar kuasanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, menopang dalam pelayanan bukan hanya sekedar perasaan hati, tapi keterlibatan diri, terlibat. Kalau so ditunjung dalam pelayanan untuk BWL, worship leader, mari semua ada keterbatasan toh, semua memang dari Nintau. Bunda Yanti ini sampai sekarang masih rasa siksa, bukan rasa siksa, rasa takut itu mau BWL, tetapi maju berusaha. Sekalipun kadang-kadang ada tuh yang adik, Rikin so ada istilah yang adik jaga ganti berarti so takut sekali. Makanya butuh saling menopang. Kalau ada yang bilang takut, kasih semangat. Torang bagian juga sebagai penopang adalah memberi semangat, bukan mematahkan semangat. Kalau Torah memberi semangat, misalnya ada pengkhotbah, puji Tuhan, terima kasih untuk khotbahnya. Bukan suruh bilang Pak Bunda Yanti, tidak seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih, saya diberkati dengan. Lebih baik seperti itu daripada kita mematahkan semangat orang lain. Amin. Jangan pernah mematahkan semangat orang lain. Orang yang bisa menopang, dia akan selalu memberi motivasi yang baik kepada orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita adalah satu keluarga. Ya, keluarga dalam pelayanan, torang saudara semua. Mari torang saling menopang. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan ini, ya, apapun yang dibutuhkan, mari kita saling menopang. Sudah terbukti dari tahun-tahun sebelumnya, ada acara Natal, ada acara apa, semangat semua terlibat dalam saling memberi, ya. Semangat memberi itu sudah sangat terlihat jelas. Dan bagi yang belum melibatkan diri dalam memberi, ya, mari belajar untuk saling menopang di tahun 2026 ini. Karena ketika kita memberi, bukan orang lain saja diberkati, tetapi pribadi kita dan keluarga kita juga diberkati. Ketika kita menopang, percayalah, bukan hanya yang ditopang akan menjadi kuat, kita pun akan menjadi kuat. Itulah sebabnya pikirkan dalam hati dan mari lakukan. Oh, tahun 2026 ini mungkin kita petopangan masih kuat, masih kurang. Di tahun 2026 ini dalam kekurangan saya belajar mau menjadi penopang, mau menjadi seperti Harun dan Hur. Amin. Mungkin dalam tahun 2026 ini kita berkata, saya belum melihat ada berkat Tuhan. Mari belajar untuk saling menopang. Maka berkat Tuhan itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Amin. Jadilah seperti Har dan Hur di masa kini. Jadilah pribadi-pribadi yang terlibat dalam menopang pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi orang seboleh berpikir pulang dari tempat ini seboleh bercerita, iyo Kang. Supaya orang berguna di dalam pelataran rumah Tuhan, orang harus melibatkan diri. Jangan bilang kita pemberian cuma 50.000 dibandingkan dengan kita orang pemberian 500.000, 500 lebih besar. Tidak, semua sama di mata Tuhan. Ketika kita memberi dengan segenap hati, ya, dengan dalam kekurangan kita memberi, tapi kita sudah mau melibatkan diri untuk menjadi penopang. Saya percaya berkat Tuhan akan menjadi milik bagian kita. Amin. Ada begitu banyak di tahun 2026 ini. Jangan puas kita ketika kita sudah memberi 2025. Memberi untuk Natal, memberi untuk
ya janji iman. Kita tidak puas seperti itu. Karena Tuhan punya berkat lebih besar dari apa yang sudah kita beri. Amin. Itu kecil bila dibandingkan dengan berkat Tuhan. Malah di tahun 2026 ini mungkin ketika ada tantangan untuk janji iman, untuk selanjutnya, untuk perkembangan pelayanan di tempat ini. Mari menjadi pribadi yang lebih dulu angkat tangan. Kita kasih begini. Amin. Mau menjadi penopang dalam pelayanan, dalam doa, dalam tenaga, datang kerja bakti. Mungkin di tahun 2025 orang masih malas-malas datang kerja bakti. Biar jo ada Bapak Agus kuah, ada Bapak Riki kuah, atau ada yang mereka yang seperti biasanya datang kerja bakti. Tidak, mau laki-laki, mau perempuan, mari orang ambil kesempatan untuk memberi tenaga kita. Biar cuma cabur rumput yang perempuan ya. Kalau laki-laki semulai bekerja, orang perempuan biar cuma apa? Libatkan untuk menopang pelayanan. Di mana ada persatuan, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Libatkan dalam kebersamaan. Di tahun 2026 taruh dalam hati kita malu cuma baba diam di rumah. Kita malu, nyana ada sesuatu yang kita kasih Pak Tuhan. Jangan kong solin tahu malu. Bikin tabal telinga jo. Orang tahu kok kita nyana apa-apa. Tidak seperti itu. Nyana mungkin orang nyana makan satu hari menandakan itu orang ada apa-apa. Kalau nyana apa-apa orang sohale mau minum, mau beli aqua, mau bayar apa, tidak ada. Tapi orang masih boleh beli wifi. Berarti orang biar cuma 1.000, orang masih boleh baku patungan untuk membeli. Mungkin ke depannya kita akan perlu untuk pembangunan depan dan dibutuhkan dana. Ini bagian dari penopangan. Amin. Mari kita saling membantu dalam dana, dalam doa, ya, dalam apa saja. Mari kita saling membantu sehingga terlihatlah kerukunan kita satu dengan yang lain. Nyanda dapat lihat, kentara sekali kalau orang kencudu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau orang nyanda ada le kentara, ya. Tapi kalau orang nyanda ada, kontorang memberi, orang nyanda kentara kencudu. Tapi orang kentara pribadi-pribadi yang diberkati. Amin. Haleluya, mau menjadi penopang seperti Har dan Hur, rapatkan barisan dan tunjukkan bahwa saya adalah penopang-penopang yang luar biasa dalam pelayanan. Bukan hanya tenaga, bukan hanya dana, tetapi doa. Saya akan melihat doa puasa yang mungkin belum pernah hadir akan datang untuk saling menopang. Karena dana dan tenaga itu akan terjadi ketika ada doa. No biarlah dia, orang suka dia mau datang kerja, kontornya doakan, gerahkan dia Tuhan untuk datang bekerja bakti, nyana akan mau datang. Tapi kalau orang biar dia kencudu seandainya, kontorang so doakan, Tuhan jamah hatinya untuk memberi, orang harap dia kasih 50.000, 500 dia mau kasih. Itu kalau Tuhan bekerja. Itulah sebabnya dibutuhkan topangan doa, dana, ya, dan tenaga. Mari kita menjadi penopang-penopang dalam pelayanan. Amin. Dengan sukacita bilang amin. Haleluya, diberkatilah kita semua dengan penuh sukacita yang mau menjadi penopang-penopang dalam pelayanan. Demikian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat pujian tadi. Bila hati terasa berat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau semakin membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal apa mau Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami, jadikan kami menjadi pelaku firman yang tetap menjadi penopang dalam pelayanan di tempat ini. Mari sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sampai di hari ini Tuhan kami masih boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk saling menopang satu dengan yang lain di tengah-tengah pelayanan ini Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kembalikan minyak baru, urapan baru yang berasal daripada-Mu Tuhan, mengalir atas kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir semua Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan di pagi hari ini. Mari siapkan persembahan kita. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Yesus, semua pelayan Tuhan, Tuhan terus perlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan, pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan biar hidup mereka semakin hari semakin menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati kota Bitung, pemimpin-pemimpin kami, wali kota, wakil wali kota, semua jajaran pemerintahan kota ini diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang di program pelayanan atas kota ini, biar program pemerintah atas kota ini biar terjadi seturut dengan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepentingan diri sendiri kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang berkuasa atas kota Bitung. Kota Bitung menjadi kota yang penuh damai dan sejahtera. Kota Bitung menjadi kota yang mengalami pertobatan. Hujan keselamatan terjadi atas kota Bitung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami. Sepanjang minggu yang akan kami lewati ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan ke depan, ibadah kunjungan keluarga, doa puasa, ibadah sekolah minggu pemuda remaja, Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan tutup ibadah raya pada pagi hari ini dengan satu nama yang luar biasa. Itu di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menolong menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam